Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 2892150195 dari Prodi Manajemen Kelas Malam D1. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Logistik dengan judul Pengendalian Logistik. Nah, sebelum membahas apa itu pengendalian logistik, di sini saya akan membahas terlebih dahulu pengertian dari pengendalian dan logistik. Nah, di sini ada pengertian pengendalian. Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki peranan yang penting dalam pencapaian tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam perencanaan. Dan pengertian logistik itu adalah bahan yang digunakan untuk kegiatan operasional. Nah, setelah kita membahas pengertian dari pengendalian dan logistik, di sini kita akan membahas apa itu pengendalian logistik. Pengendalian logistik adalah penerapan konsep pengendalian logistik untuk memungkinkan eksploitasi cadangan rasionalisasi dengan menciptakan basis informasi yang baik. Proses logistik dapat direncanakan, dikelola, dan dikendalikan dengan cara yang berorientasi pada target. Pada tingkat operasional, pengendalian logistik mengambil tugas menentukan tujuan logistik dan membuatnya terukur, mendukung perencanaan logistik dan meningkatkan efisiensi logistik melalui analisis berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada fungsi pengendalian logistik. Fungsi pengendalian dalam pekerjaan logistik adalah fungsi inti dari pengelolaan logistik yang meliputi usaha untuk memonitor dan mengamankan keseluruhan pengelolaan logistik. Dalam fungsi pengendalian, ini terdapat kegiatan-kegiatan yakni pengendalian inventarisasi dan expediting yang merupakan unsur-unsur utamanya. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan pengendalian dalam manajemen logistik merupakan suatu kegiatan yang perlu dicermati secara terus-menerus karena kegiatan ini untuk meluruskan, membetulkan bila terjadi sesuatu penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Dalam bab ini, kita akan membahas mengenai lanjutan pengendalian logistik dan segala sesuatu yang memiliki keterkaitannya. Nah, yang pertama itu ada penerapan pengendalian manajemen logistik. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam setiap kurun waktu tertentu dalam penerapan manajemen logistik terpadu tersebut seperti yang pertama ada tempat. Hal ini merupakan basis dari semua kegiatan organisasi, oleh karenanya faktor ini harus juga mendapat perhatian tersendiri dari pengelola organisasi. Yang kedua ada kebersihan dan kerapihan. Salah satu faktor kenyamanan dalam bekerja adalah faktor kebersihan dan kerapihan di lingkungan kerjanya. Maka faktor ini harus diperhatikan. Nah, yang ketiga ada alur dan jalur. Arah yang dilalui oleh suatu produk, sedang jalur adalah suatu proses produksi, baik alur adalah arah yang dilalui oleh suatu proses produksi. Sedangkan jalur adalah suatu jalan mana yang harus dilalui oleh suatu proses produksi. Nah, yang terakhir itu ada keamanan. Hal ini merupakan salah satu unsur pencapaian peningkatan prestasi kerja dengan adanya rasa aman dalam bekerja. Nah, yang terakhir itu ada bangunan. Hal ini merupakan suatu sarana dalam melindungi dari basis seluruh kegiatan organisasi sehingga perlu penataan yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada pemantauan kegiatan logistik. Faktor pengawasan untuk kegiatan logistik dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang cukup berarti. Terbukti bahwa kegiatan pengawasan diperluas peranannya dengan istilah kegiatan pengendalian.
Pengendalian dalam kegiatan perusahaan sehari-hari disebut dengan kegiatan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen mempunyai arti upaya yang sistematis untuk membuat suatu proses yang memastikan bahwa aktivitas senyatanya telah sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Langkah-langkah dalam proses pengendalian menurut Robert C. Mocker membagi pengendalian dalam 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama ada A. Penetapan standar, dan B. Pengukuran kinerja, C. Pengambilan tindakan perbaikan, dan yang terakhir D. Memudahkan delegasi dalam kelompok. Nah, di sini ada metode dan teknik pengendalian logistik. Yang pertama ada teknik observasi, yaitu merupakan kegiatan pengendalian dengan cara mengamati dan mengecek secara langsung terhadap pelaksanaan suatu kegiatan pengelolaan logistik dan penggunaan atau pemakaian logistik maupun terhadap kebenaran suatu laporan. Yang kedua ada teknik laporan. Pejabat atau petugas yang diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan logistik maupun penggunaan atau pemakaian logistik diminta untuk menyampaikan pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan, baik secara lisan maupun tertulis, baik secara periodik maupun insidental, kepada pejabat yang memiliki tanggung jawab lebih tinggi dalam kegiatan pengelolaan logistik. Nah, selanjutnya itu ada inspeksi manajemen material. Salah satu tujuan pokok dari manajemen material adalah pemeliharaan mutu material atau bahan produksi. Mutu yang rendah merupakan penyebab dari kegagalan penyerahan pesanan pada waktu yang telah disepakati. Tanggung jawab inspeksi manajemen material atau bahan produk bertujuan memeriksa contoh atau sampel material maupun suku cadang yang lain untuk menjamin mutu yang telah ditetapkan. Inspeksi tersebut dapat dilakukan di pabrik penjual atau supplier atau pada saat material diterima di perusahaan. Titik berat pengawasan material tergantung pada sifat kritis dari barang yang bersangkutan dan kepekaannya terhadap kerusakan dalam perjalanan. Nah, selanjutnya itu ada manajemen persediaan. Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja yang merupakan aktiva yang pada setiap saat mengalami perubahan. Pada dasarnya, persediaan meliputi 3 macam yang utama. Yang pertama ada persediaan bahan mentah atau raw material inventory. Yang kedua ada persediaan bahan setengah jadi atau work in process inventory. Dan yang terakhir ada persediaan barang jadi atau finished good inventory. Ketiga macam persediaan tersebut dalam satu periode akan mengalami perputaran yang berbeda-beda. Dan tinggi rendahnya tingkat perputaran persediaan akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap besar kecilnya dan yang ditanamkan dalam persediaan tersebut. Nah, selanjutnya dalam pengendalian logistik itu ada analisa jalur kritis. Nah, di sini analisa jalur kritis atau critical path method adalah merupakan suatu metode analisa yang mampu memberikan informasi kepada manajer untuk dapat melakukan perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan produksi atau proyek yang dilaksanakan. Metode analisa jalur kritis ini terutama digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak rutin atau terutama pada tipe proses produksi yang intermission atau produksi pesanan. Dalam metode analisa jalur kritis ini, kita berusaha untuk menggambarkan jalur-jalur jaringan aliran proses produksi. Dengan penggambaran jalur jaringan kegiatan proses produksi itu, maka manajemen akan mampu memperoleh logika ketergantungan atau logika kegiatan proses produksi.
Di samping itu, diperoleh juga kelemahan-kelemahan yang ada pada jalur proses produksi tersebut atau setidaknya dapat diketahui bahaya akan keterlambatan dari proses produksi. Nah, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.